Tapi saya juga ngerti, buat Mas Anies, partai baru bisa jadi solusi. Untuk Mas Anies punya kendaraan, untuk Mas Anies bisa berkontribusi, untuk Mas Anies bisa ngebangun sesuatu selama 5 tahun ke depan. Saya ngerti. Tidak mudah menurut saya bagi Anies, karena nanti akan terlalu sibuk mengurusi konflik-konflik. Kalau saya, penonton saya tahu bahwa saya pernah punya materi stand up judulnya Partai Baru Bukan Solusi. Konteksnya adalah, kalau orang pikir untuk memperbaiki kondisi politik Indonesia, solusinya adalah partai baru, enggak. Tapi saya juga ngerti, buat Mas Anies, partai baru bisa jadi solusi. Untuk Mas Anies punya kendaraan, untuk Mas Anies bisa berkontribusi, untuk Mas Anies bisa ngebangun sesuatu selama 5 tahun ke depan. Saya ngerti. Sekali lagi yang saya bilang, partai baru bukan solusi kalau yang dianggap ini adalah solusi memperbaiki politik. Partai baru bisa jadi solusi untuk Mas Anies kalau ini dijadikan kendaraan untuk berpolitik ke depannya. Tapi saya tetap, walaupun dengan memahami dua konsep itu, saya sih ngerasa, buat saya lebih baik Mas Anies jadi bagian dari partai, berpartai. Saya ingat waktu berpartai ya, sorry, partai yang sudah ada, bukan ngebangun partai. Kasus yang dialami Anies Baswedan kali ini dianggap sebagai tokoh yang terzolimi oleh sistem politik kita. Otomatis kemudian kalau membentuk partai politik akan dengan mudah. Itu berbeda sekali. Masyarakat kita sudah sangat pragmatis. Sudah tahu kalau pemilu itu adalah ajang mendapatkan rezeki. NPWP, nomor piro, wani piro, kira begitu. Nah, sekarang Anies kalau membentuk partai politik, apakah ia bisa kemudian dengan mudah mengumpulkan massa? Saya kira begini, dengan candaan, dengan guyonan Prabowo kemarin ketika di Kongres Nasdem mengatakan ada Jenderal Sutioso. Ini adalah kader Gerindra yang disusupkan di Nasdem. Guyon itu. Lalu dia juga mengatakan di tempat lain bahwa Sandiaga Uno adalah orang Gerindra yang disusupkan di P3. Maka cara berpikir kita adalah bahwa partai politik semua disusupi oleh kepentingan-kepentingan global dan juga kepentingan-kepentingan oligarki. Tidak ada yang mulus. Apa iya nanti tidak akan disusupi supaya partai ini dibegal? Partai politik ini di Indonesia kasusnya sekarang adalah partai rental. Akan dijual kepada pihak yang mau menggunakan ini. NPWP itu tadi. Anda mau pakai perahu saya, Anda mau bayar berapa? Sama di dalam perahu itu. Apa iya penumpangnya itu bukan para bajak laut? Sekarang antara ketua umum partai dengan sekjen atau dengan ketua hariannya, apakah betul klop? Jangan-jangan sekjen, ketua harian dan lain-lain adalah proksi dari pihak-pihak lain. Tidak mudah menurut saya bagi Anies, karena nanti akan terlalu sibuk mengurusi konflik-konflik di dalam partainya. Bagaimana dia menata orang-orang kepercayaannya, mau ditaruh di mana, segala macam. Nah, belum lagi presiden threshold itu digunakan kalau untuk 2029 yang digunakan yang sekarang. Kalau saja membuat perahu partai, tetap saja tidak akan bisa dicalonkan sebagai presiden. Belum lagi ya, partai-partai yang tadi dikemukakan tersandera oleh Anies, apakah mau bekerja sama dengan partainya Anies? Apakah Kementerian Hukum dan HAM akan semudah itu mengizinkan pendirian partai? Taruhlah dia mengambil partai yang sudah ada izinnya, diambil alih. Itu juga tidak mudah. Untuk bisa masuk ke Senayan butuh 40 kursi. Partai baru apa yang bisa dalam kondisi sekarang untuk meraih 40 kursi? Saya kira partai-partai politik di parlemen yang sekarang
itu juga akan membendung partai-partai baru untuk bisa masuk ke parlemen. Berat sekali. Pada 2029, Anies akan menghadapi 4 keluarga presiden. Yang itu kemungkinan akan dimajukan untuk mengikuti kontestasi presiden. SBY tentu akan mendorong AHY. Megawati saatnya mendorong Puan Maharani. Begitu juga Jokowi kalau mulus ingin mendorong Gibran jadi presiden. Tidak cukup hanya jadi wakil presiden. Apakah keluarga Gus Dur juga tidak ingin Yeni Wahid jadi presiden? Ingin. Prabowo juga ingin. Masih ingin 2 periode. Berat sekali menurut saya. Maka pilihannya untuk Anies adalah 2. Mau jadi pejuang demokrasi, mempromosikan nilai-nilai demokrasi, melakukan aktivitas supaya partisipasi aktif masyarakat untuk hadir, menyemangati, menyemarakkan pemilu, dan juga kemudian memantau pemilu agar berlangsung transparan, adil, bebas. Seperti itu. Kalau ingin menjadi pejuang demokrasi seperti almarhum Cak Nun misalnya. Contoh Gus Dur. Begitu dia masuk politik praktis, hancur juga. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan niatnya untuk mendirikan partai politik usai gagal maju dalam kontestasi Pilkada 2024. Anies mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi partai politik di Indonesia yang menurutnya tersandra oleh kekuasaan sehingga mendorongnya untuk memikirkan opsi mendirikan partai baru. Dalam video di akun YouTube pribadinya, Anies mengatakan ada yang usul supaya dia masuk partai atau bikin partai politik. Pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan, kata Anies. Rencana Anies ini mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Aceh Hasan Sajili, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, mendukung langkah Anies, namun mengingatkan pentingnya pengelolaan partai dengan serius. Jangan hanya ingin mendapatkan kekuasaan, tetapi tidak mau mengelola partainya, kata Aceh. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga memberikan tanggapan positif. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Wahid mengatakan bahwa PKS menghormati niat Anies untuk mendirikan partai walaupun nanti beliau membuat partai politik atau ormas, kita hormati, ujar Hidayat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, partai politik di Indonesia harus didirikan oleh minimal 30 orang dari setiap provinsi serta memiliki kepengurusan di seluruh wilayah Indonesia. Partai juga wajib memiliki minimal 30% keterwakilan perempuan dalam struktur kepemimpinan di tingkat pusat. Namun untuk menjadi peserta pemilu, partai harus memenuhi persyaratan lebih lanjut seperti memiliki kepengurusan di 70% kabupaten kota di setiap provinsi serta dukungan dari setidaknya 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada daerah yang diwakili. Aisyah Putri Budiarti, pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, mengatakan bahwa meskipun modal sosial seperti popularitas penting, modal finansial menjadi faktor utama dalam mendirikan partai di Indonesia. Praktik politik di Indonesia terbukti mahal sehingga dukungan keuangan sangat diperlukan untuk menggerakkan partai, ujar Aisyah. Menurutnya, tantangan yang lebih besar adalah partai harus bersaing untuk mencapai ambang batas parlemen sebesar 4% agar bisa masuk ke DPR. Anies memiliki modal sosial yang kuat, namun tanpa dukungan finansial yang signifikan akan sulit bagi partai baru untuk menembus parlemen, tambahnya. Beberapa partai yang sukses masuk ke dalam parlemen setelah reformasi seperti Gerindra,
Demokrat dan Nasdem memiliki tokoh kunci yang kuat dan didukung oleh modal sosial serta finansial yang besar. Jika Anies benar-benar mendirikan partai baru, ia akan menghadapi tantangan serupa untuk bersaing dalam sistem politik yang semakin kompetitif. Anies bukan satu-satunya politisi yang berencana mendirikan partai baru setelah kekecewaan terhadap partai lama. Surya Paloh dan Prabowo Subianto juga mendirikan partai Nasdem dan Gerindra setelah keluar dari partai Golkar dengan alasan serupa. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Cecep Hidayat, mencatat bahwa partai-partai yang didirikan oleh tokoh politik cenderung terasosiasi erat dengan pendirinya. Personifikasi partai sering terjadi di Indonesia, tokoh kunci sangat berpengaruh dan partai baru seringkali dikuasai oleh pendirinya, ujarnya. Kini publik menunggu langkah konkret Anies Baswedan. Apakah ia benar-benar akan membentuk partai baru atau hanya berhenti pada wacana? Jika rencana tersebut diwujudkan, Anies akan menambah daftar panjang politisi yang mendirikan partai baru setelah merasa kecewa dengan partai lama.